Ya pemirsa, mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentunya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Namun untuk mengatasi permasalahan ini bukanlah hal mudah. Diperlukan strategi-strategi khusus atau strategi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Dan di kota Surabaya pemirsa, untuk angka kemiskinan per Januari ini masih ada 219.427 jiwa, sedangkan 248 ribuan ini ada tergolong kepada keluarga pramiskin. Lalu strategi seperti apa yang disiapkan di kota Surabaya untuk pengentasan kemiskinan ini? Kami akan bahas untuk Anda dalam Dialog Titik Tengah spesial sesaat lagi. Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyampaikan 3 strategi penanganan kemiskinan di Kota Pahlawan yang meliputi akurasi data, perlindungan, dan pemberdayaan. Pihaknya mendukung penuh akselerasi pemerintah Kota Surabaya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dari sebanyak 219.427 jiwa keluarga miskin atau GAKIN di Kota Surabaya, terdapat 23.530 diantaranya GAKIN ekstrim yang mendesak untuk dientaskan. Hingga Januari 2023 di Surabaya juga terdapat keluarga pramiskin yang mencapai 248.299 jiwa. Jika intervensi program pengentasan GAKIN tidak tepat, maka keluarga pramiskin ini akan menjadi miskin. Meskipun sudah banyak langkah intervensi yang dilakukan Pemkot untuk GAKIN, ada juga yang belum dilakukan, yakni bantuan pangan, transportasi, serta pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas pendapatan dengan menggali potensi keluarga miskin. Reni meminta agar program Pemkot harus real dan terukur dalam menyiapkan program khusus agar jangan sampai puluhan ribu GAKIN jatuh miskin ekstrim. Data Dinas Sosial Surabaya menyebut GAKIN sebagai masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini mencapai 1,3 juta jiwa pada Januari 2022. Hasil akurasi dengan dibantu RT dan RW serta Kader Surabaya Hebat atau KSH. Pada Oktober 2022 jumlah GAKIN terkoreksi menjadi 638.616 jiwa. Perubahan data itu dikarenakan ada yang pindah KK, meninggal dunia, pegawai non-ASN masuk di MBR yang dikeluarkan, hingga ada warga yang sudah mampu. Sedangkan data keluarga miskin per Januari 2023 turun lagi menjadi 219.427 jiwa. Reni memberi catatan, pembaharuan GAKIN itu harus benar-benar tepat. Kalau pengurangan data kurang presisi, maka nanti fakta kemiskinan yang ada tidak terpotret secara tepat. Strategi tangani kemiskinan, itulah pembahasan kita dalam Dialog Titik Tengah spesial untuk edisi hari ini. Dan di studio Metro TV Jawa Timur sudah hadir Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang. Kabar baik Bu Reni? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir dan kita akan membahas hal yang sangat penting. Ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah tentunya untuk menangani permasalahan kemiskinan. Tadi kita sudah mengutip juga di pemberitaan yang kami tayangkan sebelumnya, ada 3 strategi yang perlu dilakukan begitu ya Bu Reni untuk menangani permasalahan kemiskinan. Ini yang akan kita ulas satu persatu, yaitu akurasi data, perlindungan, dan pemberdayaan. Kita langsung saja Bu Reni, kita berbicara soal data-data. Di Jawa Timur data kemiskinan khususnya di kota Surabaya untuk Januari 2023 ini seperti yang disampaikan tadi di Surabaya mengalami penurunan. Bagaimana kita mencermati tren untuk angka kemiskinan ini Bu? Iya, jadi pertama gini Mas Adi, kalau kita bicara tentang penanganan kemiskinan ini sebenarnya amanah konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara dalam artian bahwa bagaimana juga memiliki upaya untuk dalam rangka pengentasan. Kemudian di dalam SDGs, bagaimana kemudian zero miskin ekstrim itu juga menjadi amanah yang saat ini pemerintah Kota Surabaya tengah melakukan upaya penanganan itu. Kami sebagai DPRD sesuai dengan tupoksi yang kami miliki, kami terus melakukan fungsi pengawasan dan kemudian mendorong agar kemudian kita tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tapi kita juga menurunkan fakta kemiskinan yang ada. Fakta kemiskinan ini menjadi penting. Ini juga terkait dengan akurasi dari data-data itu ya Bu ya. Dari tahun 2022 awal ada 1,3, sekarang turunnya cukup jauh ya Bu ya, 219 ribu jiwa. Apakah ini sudah akurat datanya menurut yang Ibu amati?
Nah, itu. Jadi kalau kita bicara tentang kemiskinan, mungkin kita akan sampaikan dulu tentang tipe kemiskinan ya. Jadi kita sering mendengar ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Ini dulu kita perlu pahami. Kemiskinan kultural ini adalah kemiskinan yang bersumber dari sebuah kebiasaan, nilai-nilai yang salah difahami sehingga orang kemudian memiliki etos kerja yang lemah, kemudian bermalas-malasan, tidak ada usaha dan sebagainya. Ini kalau dibiarkan itu juga akan menambah angka kemiskinan. Kemudian ada kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural inilah yang bersumber dari masyarakat yang tidak mendapatkan akses ekonomi secara baik, tidak mendapatkan akses pendidikan, tidak mendapatkan akses kesehatan, tidak mendapatkan akses untuk dunia kerja. Ini saya kira yang perlu kita pahami dulu pada definisi tentang kemiskinan. Nah, kemudian terkait dengan penanganan, kenapa kemudian saya sampaikan bahwa ada 3 strategi yang saya sampaikan untuk penanganan kemiskinan ini, baik itu kemiskinan kultural maupun juga kemiskinan struktural. Nah, yang pertama adalah akurasi data. Memang masalah data ini menjadi penting. Dan saya kira ini menjadi isu yang tidak hanya Kota Surabaya, tapi juga isu nasional. Saya turun ke masyarakat, saya melakukan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, itu mendapatkan laporan. Misalkan, Bu ini ada kondisinya nggak mampu, tapi kok nggak masuk data. Ini kondisinya lebih bagus, dia memiliki mobil, kok masuk data seperti itu. Kendalanya di mana? Kenapa ditemui masalah-masalah seperti itu ya Bu? Kita akan jeda dulu, kita akan bahas lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah Spesial. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial Strategi Tangani Kemiskinan. Masih bersama Bu Reni di sini. Tadi sudah dipaparkan ada 3 hal begitu, akurasi data, perlindungan dan juga pemberdayaan. Terkait akurasi data tadi yang ditemui di lapangan, terkadang orang ini terlihat wah sepertinya mampu-mampu saja. Mungkin karena kedekatan dan lain-lain masuk dalam data kemiskinan. Nah, ini masalah-masalah seperti ini bagaimana Bu menyikapinya? Ya, itulah yang kemudian menjadi perhatian kami dari DPRD, terus melakukan saran, masukan, pengawasan kepada pemerintah kota. Dan kita melihat pemerintah kota juga melakukan respon terkait itu. Oleh karena itulah kemudian di 2022 data kemiskinan kemudian dilakukan perbaikan. Dari yang tadi disampaikan di awal Januari 2022, kita waktu itu masih menggunakan inisial atau sebutan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada waktu itu ada 1,3 juta masyarakat berpenghasilan rendah, berarti jiwa. Lalu kemudian ini dicek lagi, apakah ini betul 1,3 juta ini? Kemudian dilakukan di Oktober 2022 dengan melibatkan ada kader Surabaya hebat, ada pengurus kampung dan sebagainya untuk kemudian dicek kembali apakah seperti ini. Dengan beberapa kriteria yang diberikan oleh pemerintah kota, akhirnya kembali menjadi 600 sekian. Nah, 600 sekian. Nah, 600 ini kemudian juga dilakukan perbaikan lagi, dilakukan verifikasi, dicek lagi dan sebagainya. Kemudian menjadi keluarga miskin yang 219.427 dan 248.000 yang pramiskin 299 jiwa. Kemudian yang dari keluarga miskin yang 219.427 ini ada miskin ekstrem yaitu 23.530 jiwa. Nah, angka-angka ini kita apresiasi lah. Pemerintah kota sudah menyampaikan angka-angka ini, tetapi saya mengingatkan kembali, apakah penurunan 1,3 menjadi 600 menjadi 427 dan 419 dan 248 dan 248.000 itu dan juga miskin ekstrem ini harus dilakukan perbaikan. Nah, sebenarnya pemerintah Kota Surabaya itu punya peraturan wali kota nomor 106 tahun 2022 tentang pengumpulan data kemiskinan. Di situ data kemiskinannya ada 2, ada data pasif, ada data aktif. Nah, data pasif ini adalah data yang dipublish tadi. Nah, data aktif ini yang kemudian data yang bergerak sehingga pemutakhiran itu masih memungkinkan dilakukan, sehingga jika ditemukan laporan kepada saya, kepada teman-teman yang lain bahwa ada keluarga yang belum masuk data kemiskinan, ini harus segera direspon oleh lurah, berkoordinasi dengan dinas sosial untuk kemudian dicek betul, dan jika memang memenuhi kriteria masuk dalam keluarga miskin atau keluarga pramiskin, itu bisa segera dimasukkan supaya penanganannya nanti bisa tepat sasaran. Sebelum ke situ, kita ke penanganannya seperti apa begitu ya Bu? Tapi untuk update data ini idealnya apakah sebulan sekali harus ada update atau bagaimana Bu?
Idealnya 1 bulan sekali, dan itu sudah diatur di dalam peraturan wali kota. Dan ini harus dilakukan. Saya melihat masih belum lurah itu melakukan ini. Saya mendorong, saya seringkali sampaikan, saya juga sampaikan ke Pak Wali, agar lurah, camat ini nanti memiliki rapor dalam penanganan kemiskinan. Jadi lurah, kalau misalkan tadi dikatakan keluarga miskin se-Surabaya ada 219.427, ini harus di-breakdown ke 153 kelurahan. Kemudian nanti tahu, oh kelurahan Wonokromo ada berapa ribu sih keluarga miskin, oh kelurahan Putrajaya ada berapa keluarga miskin, oh kelurahan Perak ada berapa keluarga miskin. Lurah harus mengetahui profil keluarga miskin. Jadi ini keluarga miskin ini, anggota keluarganya ada berapa? Ada nggak yang usia produktif? Kondisinya sekarang bagaimana? Itu sampai harus tahu seperti itu. Kalau kita memang punya target dalam penanganan kemiskinan. Dan ini tentunya menjadi kewajiban juga karena kita dasarkan kembali kepada Undang-Undang Dasar tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ini kan ada juga penempelan stiker begitu ya Bu ya. Ini juga sempat ramai juga di perbincangan keluarga miskin rumahnya ditempel stiker. Apakah ini juga akan membantu akurasi data kalau menurut pandangan Bu Reni? Iya, sebenarnya stiker itu memang penanda ya. Penanda ini saya kira tidak masalah gitu ya. Hanya saja tinggal tulisannya seperti apa. Itu jangan sampai kemudian menimbulkan mencederai inklusivitas sosial gitu ya. Supaya kemudian masyarakat jangan sampai kemudian terstigma gitu ya, apalagi kalau itu kemudian dibaca oleh anak-anak, kemudian setiap hari anak itu keluar masuk rumahnya senantiasa kebaca seperti itu. Ini secara psikologi saya kira perlu ini dipertimbangkan. Penanda cuman tulisan keluarga miskin saya kira ini teman-teman Dewan juga memberikan saran untuk bisa dilakukan perbaikan. Dengan bentuk yang lebih baik lagi, tapi tetap ada penandanya begitu ya? Penanda itu untuk salah satunya sebagai upaya untuk akurasi data. Karena yang kita bahas ini cukup banyak, kita harapkan ini bisa terus diupdate begitu ya Bu ya. Sekarang kita ke perlindungan. Perlindungan seperti apa yang tepat kita lakukan mengingat kondisi kota Surabaya ini seperti kota terbesar kedua di Indonesia Bu? Iya, jadi tadi 3 strategi, satu adalah akurasi data, yang kedua adalah perlindungan. Perlindungan ini sebenarnya apa? Untuk pengurangan beban ekonomi keluarga. Jadi keluarga miskin ini dengan pendapatan, dengan ekonomi yang ada, itu kan dia punya keterbatasan. Nah, pemerintah kota sudah banyak melakukan upaya-upaya perbaikan ini. Ya, kita terus mendorong. Apa yang sudah ada misalkan, bagaimana kemudian keluarga miskin tidak kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Jangan sampai kemudian keluarganya tidak mampu, tapi dia harus mengeluarkan biaya untuk selesai sampai SMK. Kita ada beasiswa, ada bantuan pendidikan untuk sekolah, SD, SMP, kemudian beasiswa SMA, SMK, kemudian beasiswa kuliah, ini ada. Cuman memang belum menuntaskan semuanya. Ini saya kira yang kemudian APBD kita 11,6 triliun yang dimiliki oleh kota Surabaya, dan kemudian juga potensi kota, nah, karena penanganan kemiskinan kan selain terpadu, berkelanjutan, kan harus kolaboratif. Nah, ini saya kira tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah punya tugas untuk kemudian mengelaborasikan semua kekuatan yang dimiliki oleh kota ini untuk kemudian membantu. Untuk membantu hal ini, ada beberapa hal yang belum dilakukan juga, seperti yang Bu sampaikan untuk bantuan pangan, transportasi. Nanti kita akan bahas, kita akan jeda terlebih dahulu Bu. Tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah Spesial. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam pembahasan strategi tangani kemiskinan di kota Surabaya. Kita langsung saja Bu, ada beberapa hal untuk perlindungan yang sudah ada, instrumen-instrumen itu sudah disiapkan, termasuk juga ada program dari pemerintah pusat juga tentunya begitu ya. Ada juga yang menjadi sorotan Ibu, ada beberapa hal yang belum diberikan, misalnya bantuan pangan, transportasi. Nah ini seperti apa Bu? Iya, kalau bantuan pangan yang saya maksud adalah ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya, hunian kita masih banyak warga yang tidak mampu di kota Surabaya yang harus berada di tempat-tempat yang sangat tidak layak, di kos-kos yang kecil dan sebagainya. Saya kan masih menjadi PR karena rumah susun kita belum mencukupi untuk menyediakan itu. Kemudian pangan, bantuan pangan, ada bantuan permakanan, tapi bantuan pangan menurut saya dalam kondisi-kondisi tertentu ini harus diberikan oleh pemerintah kota. Kemudian bantuan transportasi. Jadi bagaimana kemudian anak-anak yang sekolah dari keluarga-keluarga yang tidak mampu ini juga mendapatkan, sudah ada bis sekolah gitu ya, tapi belum meluas ke semua wilayah sehingga kemudian tidak semua anak kemudian terbantu untuk bisa ke sekolah dengan bantuan-bantuan itu. Dengan kondisi kita sekarang, apakah itu bisa kita wujudkan dalam tahun ini Bu?
Ya, saya kira bisa ya. Pemerintah kota terus melakukan upaya-upaya itu. Tadi saya sampaikan bahwa memang APBD sudah dijedok ya. Tapi kemudian elaborasi, kolaborasi, kita ada dunia usaha, ada perusahaan-perusahaan, ada potensi-potensi kota yang lainnya yang saya kira bisa dilibatkan untuk kemudian menyelesaikan paling tidak 23.530 miskin ekstrim yang menjadi target dari pemerintah pusat. Itu harus zero di 2024. Harus zero di 2024. Oke, itu tugas kita bersama, gitu, termasuk mungkin mengandalkan CSR begitu ya dari perusahaan-perusahaan. Di antaranya itu. Oke, sekarang kita ke pemberdayaan, Bu, karena tidak cukup hanya memberikan ikannya saja, tapi kailnya juga harus kita belikan. Ini bagaimana, Bu, pemberdayaannya? Jadi pemberdayaan ini adalah memberikan akses kepada keluarga miskin untuk mendapatkan akses pekerjaan. Kemudian juga bagaimana mereka juga mendapatkan akses untuk penempaan knowledge dan skill-nya. Jadi oleh karena itu menjadi detail sekali. Tadi saya sampaikan bahwa profil keluarga miskin ini harus dikenali, harus diketahui oleh lurah masing-masing. Untuk mengetahui potensi ya? Untuk mengetahui potensi. Satu rumah, oh ada yang lulusan SMA, SMK, punya skill seperti ini, tetapi dia kesulitan untuk mendapatkan akses dunia kerja. Disambungkan, karena ada potensi di kota Surabaya ini ada restoran, ada hotel, ada sektor-sektor ekonomi lainnya yang tumbuh. Pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya kan tinggi, 7,1%. Ya, nah pertumbuhan ekonomi ini bagaimana bisa dirasakan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Seperti itu, supaya ketimpangan ini tidak semakin lebar yang ada di kota Surabaya. Profiling ini tentu ada, bisa dikatakan pekerjaan ekstra juga begitu ya bagi pihak-pihak di kelurahan. Tapi apakah ini kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki di kelurahan ini cukup untuk melakukan profiling itu? Bisa. Saya sudah menyampaikan juga ke Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota setuju terkait dengan ini. Kita mungkin mengacu kepada penanganan stunting di kota Surabaya yang mengalami penurunan dari 28,5% menjadi 4,6%. Nah, ini saya kira bisa analogikan, bisa di-cloning dalam rangka penanganan kemiskinan yang ada di kota Surabaya. Jadi profiling ini menjadi penting. Oleh karena itu, ini yang saya dorong, saya minta untuk segera dilakukan oleh pemerintah kota, karena di samping target zero miskin ekstrim di 2024, pemerintah kota itu juga punya target zero keluarga miskin di 2025. Jadi ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi bukan suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, kita akan mendorong dari DPRD, dan saat ini juga DPRD tengah membahas Raperda percepatan penanganan kemiskinan secara terpadu, secara lengkap, strateginya seperti apa, penanganan seperti apa, pada aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek infrastruktur, aspek sosial, semuanya lengkap di sana. Tinggal kemudian nanti ini tidak hanya menjadi dokumen yang kemudian disusun, tetapi menjadi program, kegiatan, aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Prosesnya Surabaya. sudah seperti apa, Bu? Karena ini bisa jadi senjata juga untuk melakukan berbagai upaya-upaya tadi untuk Raperda ini. Ya, ini sekarang lagi dibahas sama teman-teman di Komisi D. Saya kira isinya sangat komprehensif, ya, penanganan secara terpadu. Tentu ini akan sangat memberikan kepastian terkait dengan aturan, kemudian terkait dengan pendanaan, kemudian juga pelibatan masyarakat, pelibatan dunia usaha, ya ini semuanya tercantum di dalam Raperda ini. Kita harapkan moga-moga ini bisa segera selesai. Kemudian sambil ini berjalan, ya upaya-upaya ini terus dilakukan. Upaya-upaya ini terus dilakukan. Iya, 3 strategi yang saya sampaikan, mulai akurasi, perlindungan, dan pemberdayaan. Ini terus dilakukan oleh pemerintah kota dengan day to day terpantau, sehingga kemudian target-target dalam penanganan kemiskinan ini benar-benar kita jalankan sesuai dengan amanah konstitusi. Untuk target kita di 2024 dan 2025 spesifik kota Surabaya dengan berbagai, ya katanya di 2023 ini penuh ketidakpastian begitu ya. Nah ini apakah kita tetap optimis ini bisa dilakukan, Bu? Ya harus ya. Jadi optimisme itu saya kira harus kita miliki. Kalau kita nggak optimis, maka kita tidak memiliki energi yang besar untuk kemudian bisa menjalankan. Jadi optimisme saya kira harus dilakukan. Oleh karena itu berbagai upaya eksplorasi potensi yang dimiliki oleh kota ini. Saat ini juga perhatian terkait dengan UMKM, kemudian kemudahan untuk berusaha, kemudian juga bagaimana investasi. 2022 ada nilai investasi yang masuk sekitar 34 triliun yang masuk ke Surabaya. Itu kemana? Itu bagaimana itu berdampak kepada masyarakat miskin, ya ini saya kira yang harus kita kejar. Harus kita kejar dan harus kita awasi bersama juga sebagai masyarakat, tidak hanya DPRD tapi masyarakat juga harus bersama-sama mengawasi hal itu. Ya pemirsa, itulah pembahasan kita terkait dengan strategi tangani kemiskinan di Surabaya. Kita harapkan ini menjadi ikhtiar kita bersama dan bisa segera kita wujudkan. Saya Anwar Fadi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga Bu Reni. Sama-sama Mas Adi. Sampai jumpa.